Selamat pagi, Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sungguh berbahagia sekali pada kesempatan hari ini saya bisa turut melakukan kebajikan di Wihara Sikadama Santi Bumi, yang mana setelah pandemi berlalu begitu lama, melihat para umat Buddha juga semakin memiliki semangat untuk melakukan kebajikan, memanfaatkan waktu hidup dengan baik untuk selalu berkembang dalam kebajikan. Yang mana dengan bisa datang ke sini, apalagi datangnya bisa tepat waktu, bisa melakukan puja bersama dengan membacakan parita, mengulang kembali sabda Guru Agung Buddha yang telah lama parinibbana di depan altar yang begitu anggun dan megah. Kita dengan mudah mengingat jasa-jasa beliau, nilai-nilai luhur beliau untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita memiliki pemahaman pentingnya melakukan kebajikan, pentingnya belajar dhamma, pentingnya mempraktikkan dhamma, dan merasakan manfaat dari belajar dhamma, maka selalu menyisihkan selama 1 minggu itu untuk melakukan kebajikan. Di sini Puja Bakti pukul 9 ya, pukul 9. Apalagi tadi ada Car Free Day. Bagi yang sudah memiliki pemahaman benar terkait dengan manfaat dari melakukan puja, akan selalu mengupayakan memanfaatkan waktu dengan disiplin. Oh, besok ada Car Free Day, saya akan bangun lebih pagi untuk bisa datang ke wihara bersama-sama melakukan kebajikan. Ketika kita sudah menjadikan diri kita sebagai orang yang memiliki pemahaman terkait dengan kebajikan, Sang Buddha mengatakan bahwasanya seperti kalau diibaratkan akrobat, ada guru menyampaikan, lindungilah gurumu. Berarti kamu juga bisa melindungi dirimu, begitu. Dengan melindungi orang lain bisa melindungi dirimu. Nah, namun ada satu murid yang mengatakan, bukan demikian guru. Dengan guru melindungi diri guru sendiri, saya melindungi diri saya sendiri, ini nanti akan berjalan dengan baik. Berjalannya akrobat tersebut. Nah, dengan demikian ketika kita melindungi diri kita sendiri, kita memiliki pemahaman yang baik terkait dengan manfaat untuk melakukan kebajikan, diri kita berkembang dalam kebajikan nanti akan menjadi contoh bagi orang lain, minimal untuk keluarga kita. Oh, saat ini mungkin saya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai adik, sebagai cici, koko, mencontohkan orang tua, sebagai orang tua mencontohkan anak dan lain sebagainya, ya ini nanti akan menjadi kebiasaan baik untuk bersama-sama mengajak melakukan kebajikan. Nah, salah satunya hari ini bisa menyempatkan waktu datang ke wihara tepat waktu. Ya mungkin ada yang sedikit telat karena Car Free Day atau mungkin karena ada hal-hal lain, tetapi juga masih ingat untuk dapat melakukan kebajikan bersama. Karena kita perlu mengingat kembali dari ajaran Guru Agung Buddha yang terkumpul sebanyak 84.000 kelompok dhamma, ya, ajarannya adalah mari kita dengan semangat, keteguhan, kegigihan untuk mengurangi kejahatan, menambah kebajikan, dan menyucikan hati dan pikiran. Nah, ketika kita tahu sembari belajar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang baik, ya kita akhirnya mampu melihat, memilah dan memilih. Kalau kita
membaca atau mengingat terkait dengan cerita yang memiliki jari berapa itu? 999 ya. Si kalung jari. Namanya siapa si kalung jari? Anggulimala. Ya. Anggulimala ini sebenarnya merupakan pemuda yang cerdas, pemuda yang cepat tanggap terkait dengan ya ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu kebajikan, dan ya mampu untuk langsung memahami makna dari ya pengetahuan yang dimiliki, yang diberikan begitu oleh gurunya. Namun pada masa itu ya, Anggulimala ini memiliki guru yang dikatakan kurang bijaksana karena gurunya ini memiliki istri dan merasa istrinya itu mengganggu beliau, ya, dikira selingkuh begitu istrinya dengan Anggulimala. Nah akhirnya gurunya ini seperti menjebak ya, menjebak karena terlalu polos juga ya pemuda Anggulimala ini. Nah karena juga menginginkan ya kebebasan atau kebahagiaan, yang mana Anggulimala ini memperoleh pengetahuan dari gurunya bahwasanya bunuhlah 1000 orang, nanti kamu akan mencapai kebahagiaan, mencapai tingkat kesucian, begitu. Nah Anggulimala ini tidak berpikir panjang karena yang memberitahu adalah gurunya yang diakui sebagai figur otoritas. Guru saya ini pasti benar. Guru saya ini pasti mengarahkan saya kepada hal-hal yang ya mencerahkan begitu, membahagiakan. Namun ternyata gurunya ini bersikap demikian agar Anggulimala ini tidak berada di tempat tersebut karena beranggapan menjadi saingan begitu dari gurunya. Ya karena kepolosan, juga karena kecerdasan yang beliau miliki itu ya tetap berpengaruh kepada gurunya. Dengan semangat Anggulimala ini ya dengan keji akhirnya ya membunuh manusia, yang singkat cerita sudah terkumpul 999 jari. Dan itu beliau sebenarnya sudah lebih dari itu. Karena ketika beliau sudah membunuh di awal, lupa untuk tidak memasukkan jari tersebut ke digunakan sebagai kalung begitu. Nah baru ingat, saya sudah membunuh berapa orang ya ini, baru ingat, baru disediakan satu utas benang begitu untuk kemudian sebagai penanda, oh ini jari 1, 2, 3 untuk nanti dipersembahkan kepada gurunya. Nah, yang kemudian setelah terkumpul 999 di kalung itu, dikatakan Anggulimala si kalung jari. Nah, Sang Buddha mengetahui dengan mata batin beliau, oh ini Anggulimala memiliki kualitas batin yang baik, pernah menanam kebajikan di masa lampau, dan saat ini batinnya menjadi matang. Nah akhirnya setelah akan membunuh 1 orang untuk menggenapi 1000 jari, ibunya keluar dari ruangan, kemudian melihat ibunya akan dibunuh juga. Namun kemudian Sang Buddha mengetahui ini nanti kalau misalkan Anggulimala membunuh ibunya berarti Garuka Kama yang sangat berat sekali, membunuh ayah, membunuh ibu begitu. Nah karena mengetahui hal tersebut, Sang Buddha membantu Anggulimala ini untuk tidak membunuh ibunya dengan cara yang memunculkan kesaktian beliau. Dengan cara ya Sang Buddha ini tetap terlihat oleh Anggulimala. Nah, kemudian Anggulimala ini tetap mengejar Sang Buddha, yang sebenarnya Sang Buddha ini tidak berlari ya karena kekuatan kesaktiannya Sang Buddha terlihat nampak lari di hadapan Anggulimala. Nah, namun kemudian setelah
Anggulimala ini berteriak, berhenti petapa, berhenti petapa. Sang Buddha kemudian menyampaikan, saya sudah berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari membunuh, berhenti dari mencuri, berhenti dari berbuat asusila, berbohong dan mabuk-mabukan. Akhirnya saat itu juga Anggulimala tersadarkan dan kemudian melemparkan itunya, pedangnya yang untuk memotong itu. Baru kemudian berhenti, pedang yang untuk dipotong itu dibuang, akhirnya duduk begitu, ya sang Buddha akhirnya juga berhenti. Nah, akhirnya Anggulimala langsung bersujud kepada sang Buddha dan menangis senangis-nangisnya begitu, karena ternyata beliau selama ini salah begitu, memiliki pandangan yang salah bahwasanya beliau mengira dengan membunuh itu beliau nanti akan menjadi suci. Nah, ternyata itu salah semuanya. Pandangan-pandangan seperti itu. Nah, akhirnya dengan nangis bernamaskara kepada Sang Buddha dan ingin ditabiskan menjadi biku. Dan akhirnya singkat cerita beliau menjadi biku Anggulimala. Ya. Saat menjadi biku Anggulimala, beliau pun juga karena itu baru pertama kali bertemu dengan Sang Buddha, baru pertama kali belajar Dhamma. Ya, akhirnya dengan kecerdasan beliau, Sang Buddha selalu menyampaikan Dharma yang ya dikatakan bahasanya indah di awal, indah di tengah, dan indah di akhir. Ya, akhirnya beliau dengan tekun mempraktikkan Dharma tersebut, mempraktikkan moralitas, pengembangan batin, menumbuhkan kebijaksanaan dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya kalau petapa itu memang harus pindapata begitu, ya. Saat pindapata beliau dilempari oleh batu, oleh masyarakat. Karena tidak terima, ini petapa yang dulu membunuh anak saya, sekarang jadi petapa. Enggak terima, ya, tidak terima masyarakatnya. Kemudian dipukuli batu karena Anggulimala ini sudah memahami Dharma ajaran dari Sang Buddha, sudah belajar, sudah berupaya untuk mempraktikkan, maka saat dilempari muncul kesabaran, muncul pengetahuan, terima kasih karma buruk berbuah, sabar, kemudian tidak membalas lemparan dari masyarakat, sampai hingga badannya ya menjadi babak belur begitu karena dilempari batu. Manusia biasa kalau dilempari batu kena benturan begitu pasti bengkak, berdarah dan lain sebagainya. Tapi diterima dengan lapang dada, dengan batin yang benar-benar bebas dari kebencian, keserakahan, dan benar-benar memahami itu merupakan buah dari karma yang sudah pernah beliau lakukan, pernah membunuh 99 nyawa begitu. Yang pada akhirnya ya beliau tahu itu, dan kemudian karena juga tidak memiliki kesaktian, ya beliau akhirnya pergi ke wihara dan memohon pamit kepada Sang Buddha. Usianya tidak bisa panjang karena dilempari batu-batu tersebut. Ya, akhirnya meninggal, dan meninggalnya dengan batin yang bebas dari keserakahan, yang bebas dari kebencian, yang bebas dari kebodohan batin. Nah, jadi di sini ketika seseorang mampu memahami Dharma, mampu mempraktikkan Dharma, batinnya menjadi adem, damai, sekalipun memperoleh hal-hal yang tidak baik. Nah, ini saya sampaikan di awal ya cerita ini terkait dengan Anggulimala, karena kita pun juga perlu dalam kehidupan sehari-hari dengan kita belajar Dhamma seperti ini, bagaimana kita selalu bersemangat untuk mempraktikkan Dharma ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang ada di luar diri kita, kita kemudian tidak menjadi ya gelisah, tidak menjadi susah, tidak menjadi mengembangkan kebencian, mengembangkan keserakahan. Melainkan apa? Melainkan selalu mengedepankan ya rasa syukur, berterima kasih saat ini, santuti, puas terhadap apa yang kita miliki. Kalaupun misalkan ada orang lain yang sekiranya tidak ya sesuai dengan harapan kita, ya misalkan ada orang yang marah,
Kita tidak membalas kemarahan tersebut dengan kemarahan, melainkan mampu mengalahkan kemarahan dengan cinta kasih, mampu mengalahkan kejahatan dengan kebajikan, mampu mengalahkan ya yang dikatakan kekikiran ya dengan kemurahan hati. Nah, inilah pentingnya kita mempraktikkan ajaran Guru Agung Buddha. Seperti yang Bante Anggulimala tadi lakukan, mungkin kalau misalkan di dalam jasmani sakit, rasa sakit ada. Tetapi bagaimana kita mampu mengolah batin dengan ajaran Dharma ini. Kalau rupa jasmani kita bisa sehat karena olahraga, ya. Kemudian bisa diberi makan, ya. Kalau istilah Jawanya itu olah-olah itu masak gitu. Ya, dari makanan jasmani bisa memiliki energi. Nah, kalau batin perlu kita olah rasa. Jadi tidak kemudian kita ya memuaskan kesenangan nafsu indria, membalas kemarahan dengan kemarahan, membalas ya kejahatan dengan kejahatan, namun mampu mengolah batin sebaliknya, mengolah kemarahan dengan cinta kasih. Nah, di sini Guru Agung Buddha juga menyampaikan di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7 ya yang disebut sebagai seseorang yang diibaratkan sebagai dikatakan perumpamaan air begitu. Seseorang yang dikatakan sebagai seseorang yang berada di dalam air, ya, di dalam sutta. Apada Pamasuta. Anguttara Nikaya kelompok 7 yang diumpamakan sebagai air. Nah, orang yang pertama dikatakan bahwasanya seseorang yang seperti orang yang berada di dalam air dan tetap berada di dalam. Ya, tetap berada di dalam. Dan ini hubungannya dengan ketika seseorang masih memiliki belenggu. Ya, Guru Agung Buddha mengajarkan ada 10 belenggu yang membuat kita tidak bisa berkembang. Ya, apa saja belenggu tersebut? Yang pertama disebut sebagai wicikica. Oh, kurang tepat ya, bukan wicikica. Tetapi sakaya diti. Nah, itu yang pertama. Sakaya diti ini memiliki pandangan salah. Pandangan salah. Nah, dalam hal ini adalah pandangan salah tentang aku. Nah, kalau Dewadatta tadi, Dewadatta Anggulimala memiliki pandangan salah bahwasanya membunuh itu ya membuat orang menjadi suci begitu. Tetapi itu ternyata tidak benar. Nah, kalau di sini belenggu yang pertama sakaya diti, pandangan salah tentang adanya aku. Menganggap bahwa aku itu ada, aku dimarahi, aku dibenci, yang tidak baik itu. Yang kemudian kalau sudah ada akarnya, saya dimarahin, itu nanti buntutnya akan menjadi demikian juga. Nah, namun kalau seseorang mampu menyadari aku ini siapa? Kalau tanpa aku, lah yang di sini siapa? Begitu. Yang saat ini duduk siapa? Yang makan siapa? Yang saat ini berbicara siapa? Begitu. Bukannya ini Atasilani Dhammanandini? Oh, itu hanya kesepakatan bersama. Saya kebetulan memperoleh nama Dhammanandini, begitu. Nah, kemudian seperti meja, ya ini kesepakatan bersama saja. Nah, kemudian Sang Buddha kemudian membreakdown, merinci. Aku itu adalah siapa? Yang terdiri dari pancakanda. Yang sebenarnya, kenapa tidak ada aku? Aku ini adalah ketika dirinci lebih detail lagi, ya sebenarnya terdiri dari pancakanda. Rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda, ya, rupa jasmani. Kita memiliki jasmani. Biasanya batin dan jasmani ini selalu ya bersama-sama begitu. Selalu bersama-sama. Kita memiliki jasmani ya karena juga memiliki batin dan jasmani begitu. Rupa kanda, wedana, perasaan, ya. Perasaan. Nah, perasaan sedih, perasaan senang dan lain sebagainya. Ini yang perlu diolah.
rupa kanda, wedana kanda, sanya, pencerapan. Kita mencerap apapun melalui 6 indria kita, melalui pikiran, melalui mata, melalui telinga, hidung, lidah, kemudian kulit merasakan cuaca dan lain sebagainya. Ya, kemudian sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Ya, kenapa pikiran ini pun juga harus dilatih dengan hati-hati, bagaimana selalu dikondisikan untuk mengarahkan ke hal-hal yang positif. Karena pikiran ini juga dikatakan di dalam Dhammapada, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pembentuk, segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Ketika pikirannya sudah mengarah ke yang tidak baik, ucapannya pun juga demikian, perbuatannya pun juga demikian, tidak baik. Ketidakbaikan itu mengarah kepada penderitaan, dan itu sudah hukum alamnya, hukum dhamma, ya, yang dikatakan dhammata, sebab dan akibat, cause and effect. Nah, kemudian ketika kita mampu untuk memiliki pikiran yang baik, itu nanti urutannya adalah ucapan, perbuatan pun menjadi baik, kebahagiaan menjadi dapat kita peroleh. Nah, ini bentuk-bentuk pikiran. Perlu dengan perhatian, kewaspadaan, mengamati pikiran. Oh, ini mengarahnya kepada apa? Mengarahnya kepada kemalasan. Nah, perlu mencari cara agar ya kemalasan itu bisa berteman dengan kemalasan, dengan tidak membenci, tetapi bagaimana mengubah kemalasan tersebut menjadi kegigihan. Nah, ini perlu upaya dengan perhatian, dengan kesadaran, dengan kewaspadaan, agar kita mampu bertumbuh, dapat mengalahkan kemalasan dengan kegigihan. Nah, ini melalui bentuk-bentuk pikiran itu. Perlu mengolah dengan bijaksana. Kemudian winyana kanda, kesadaran. Ya, kesadaran. Sadar saat ini saya sedang apa. Sadar saat ini saya melakukan kebajikan. Saya sedang marah. Saya sedang mengucapkan kata-kata yang baik. Saya sedang mengucapkan kata-kata yang bermanfaat. Ucapan saya tepat pada waktunya. Nah, itu disadari segala sesuatu. Nah, dengan sudah kita memahami 5 gugusan pembentuk ini, 5 kanda, maka sudah tidak ada lagi kita menginginkan pengakuan. Ya, sekalipun pengakuan itu nanti akan ada dengan sendirinya begitu. Nah, sehingga tidak akan muncul kesombongan. Nah, ini pandangan salah ketika seseorang menganggap aku ini ada, ya itu dikatakan sebagai belenggu. Belenggu yang pertama, sakaya ditti. Nah, kemudian yang kedua adalah wicikica, keraguan-raguan terhadap ajaran Sang Buddha. Ya, seperti tadi di awal di kisah Bante Anggulimala, karena beliau tidak memiliki keraguan-raguan terkait dengan ajaran Guru Agung Buddha sedikit pun, maka beliau mampu memanfaatkan hidup sekalipun sebentar bersama Guru Agung Buddha, tetapi karena beliau tidak memiliki keraguan-raguan, bebas dari keraguan-raguan, mempercayai ajaran Sang Buddha ini membawa kepada kebebasan, beliau benar-benar mampu mempraktikkan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh hingga mencapai kebebasan dari penderitaan. Kebahagiaan sejati dikatakan sebagai pencapaian tingkat kesucian tertinggi arahat yang terbebas dari satwa ayam, satwa babi, sama satwa ular. Nah, itu sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Terbebas dari loba, terbebas dari dosa, terbebas dari moha. Ya, jadi kalau di Dhammapada itu juga disampaikan begini. Daripada kita hidup 100 tahun yang tidak memiliki arti, tidak memiliki manfaat, tidak memanfaatkan untuk kesempatan baik untuk melakukan kebajikan, lebih baik hidup sehari dengan kita benar-benar memahami Dhamma dan mempraktikkan Dhamma. Kemudian pas away, itu juga dikatakan seperti itu lebih baik. Lebih baik hidup sehari dengan belajar dan mempraktikkan Dharma. Nah, itu. Jadi di sini pentingnya kita tidak memiliki keraguan-raguan. Sakaya ditti, wicikica, wicikica. Yang merupakan belenggu, memiliki keraguan-raguan terkait dengan ajaran dari Guru Agung Buddha. Ini belenggu yang kedua.
Belenggu yang ketiga adalah dikatakan silabata paramasa. Silabata paramasa. Ini adalah memiliki keyakinan terkait dengan acara ritual, acara upacara-upacara yang bisa membawa kepada keberkahan. Kadang orang-orang, wah saya punya barang satu. Kalau orang Jawa dikatakan jimat, jimat, ji, barang siji, barang satu, siji itu satu, dirumat, ya, dirumat itu dirawat. Jimat, barang siji dirumat. Nah, jadi ketika orang mempercayai ritual, mempercayai upacara-upacara tertentu bisa membawa kepada kesejahteraan, ini merupakan belenggu juga. Yang mana Sang Buddha selalu menekankan, kebajikan ini akan selalu melindungi seseorang dimanapun berada. Dengan kebajikan, yang tak nampak pun juga bisa membantu. Ya, seperti kalau kita mendengar kisah Bante Siwali ya, Bante Siwali itu karena kekuatan kebajikan yang telah beliau lakukan di masa lampau, sekalipun di dalam hutan, itu pun juga masih ada orang yang membantu, atau makhluk yang membantu. Para dewa menyamar menjadi manusia, para dewa menyamar jadi kakek-kakek punya rumah di hutan, kemudian memberi makan, dan lain sebagainya. Nah itu memang semuanya bisa didapat karena kebajikan yang telah dilakukan Bante Siwali pada masa lampau. Ya, jadi di sini ketika seseorang masih memiliki kepercayaan tentang adanya ritual, tentang adanya klenik-klenik dan lain sebagainya, itu merupakan dikatakan sebagai belenggu. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah belenggu yang keempat dikatakan sebagai seseorang yang masih memiliki kamaraga, pemuasan nafsu indria. Pemuasan nafsu indria. Secara umum kita memiliki 5 indria, mata, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Kalau Sang Buddha mengajarkan kita memiliki 6 indria, 6 landasan indria. Ya. Yang utama adalah pikiran. Nah ini dikatakan indria pikiran, pemikir. Baru mata, telinga, hidung sebagai penciuman, dan lain sebagainya. Ya memang ajaran Guru Agung Buddha selalu mengarah kepada, kalau orang bilang kalau orang-orang mengajarkan pemuasan nafsu indria begitu, kalau ajarannya Sang Buddha bagaimana seseorang agar bisa mampu memiliki pengendalian diri begitu. Lawan arus ya bahasanya ya, lawan arus. Tetapi di sini pun juga masih tetap pada ya koridor untuk membebaskan diri dari belenggu ya 3 akar kejahatan. Itu. Jadi pemuasan indria bagaimana seseorang mampu memiliki kepuasan untuk apa yang dimiliki saat ini. Ketika mata melihat hanya sekedar melihat, kemudian tidak menginginkan barang-barang yang kita lihat ya. Misalkan yang kita lihat saat ini, oh ada gordennya bagus, tetapi di tempat saya kok belum ada. Kalau misalkan muncul pemikiran demikian, ada pembandingan yang kemudian seseorang tersebut belum mampu untuk membeli, yaitu nanti akhirnya akan muncul timbunan perbuatan kejahatan. Apa itu? Pasti dengan melihat yang bagus, menginginkan, kita ingin punya, akhirnya apa? Bisa saja mengambil barang yang tidak diberikan. Sewaktu orang lengah, bisa saja itu diambil, begitu. Nah, ketika seseorang mampu untuk memiliki pengendalian diri melalui mata, melihat hanya sekedar melihat, oh, gorden itu bagus. Saya berbahagia melihat gorden tersebut, turut berbahagia melihat orang lain bahagia. Nah, ini merupakan seseorang mampu memiliki pengendalian diri melalui mendengar, melalui rasa, ya, sentuhan dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang masih memiliki pemuasan, menginginkan ya pemenuhan nafsu-nafsu indria ini melalui 6 landasan indria, ini juga dikatakan sebagai belenggu untuk belenggu agar seseorang tidak bisa ya mencapai tingkat kebersihan secara batin. Dikatakan sebagai kamacanda.
benar ya. Bukan kamacanda ya. Itu pemuasan nafsu indria. Kamaraga. Nah, ada Miss Kamaraga. Nah, kemudian yang ke berapa? 4 ya. Yang keempat adalah dikatakan sebagai seseorang tadi pemuasan nafsu indria, ada sakayaditi, ada wicikica, ada yang dikatakan kamaraga ya. Nah, kemudian yang keempat adalah dikatakan sebagai apa namanya? Tidak ingat. Sebentar. Yang keempat itu pemuasan nafsu indria, kebencian, biapada, ya kebencian. Biapada ini dikatakan sebagai belenggu, ya, kebencian. Kemudian pemuasan nafsu indria, kemudian rupa raga, ingin terlahir di alam berbentuk, arupa raga, terlahir di alam tanpa bentuk, kemudian mana, kesombongan, kemudian setelah mana, udaca kukuca, kegelisahan ya, dan kekhawatiran, kegelisahan dan kelambanan, udaca kukuca, kegelisahan dan kelambanan. Baru yang terakhir awidya. Awidya itu dikatakan sebagai kebodohan batin. Ini yang mengarah kepada ya belenggu-belenggu agar seseorang tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Nah, yang mana kemudian Sang Buddha melanjutkan khotbahnya di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7 tadi, ya, yang diibaratkan sebagai seseorang selayaknya seperti manusia yang berada di dalam air, seseorang yang berada di dalam air. Nah, yang pertama tadi dikatakan orang yang telah berada di bawah, di dalam, ya, masih tetap di dalam. Ya, dikatakan orang yang pertama ini orang yang masih memiliki ya belenggu tadi, ya, 10 belenggu. Nah, ini selalu mengarahkan kepada ke sana. Ya, selalu dikatakan ya, tidak memiliki pengendalian terhadap 6 landasan indria ini. Maunya melihat yang indah, pengennya yang indah. Mendengar yang indah, pengennya mendengar yang indah. Ada kebencian, ya terus itu dianggap sebagai yang indah juga. Ada keraguan-raguan tentang ajaran Dharma, ya ia pun juga tidak memiliki kemauan untuk belajar Dharma. Ya tetap berada di sana. Sudah di bawah, tetap berada di bawah. Begitu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diistilahkan sebagai orang yang berada di apa yang namanya dikatakan orang yang berada di atas, begitu, kemudian turun ke bawah. Kalau misalkan di air begitu, di lautan, ya sudah berada di atas, bisa berenang ke atas, tapi kemudian turun ke bawah lagi. Sudah tahu ini Dharma, membawa kepada kebahagiaan. Oh, Sang Buddha mengajarkan terkait dengan tidak perlu mempercayai, terkait dengan ya ritual-ritual dan lain sebagainya, dia tidak percaya itu. Ya akhirnya turun ke bawah. Ya sudah melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Sudah naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Ini adalah tipe orang yang kedua. Ya. Tipe orang yang ketiga adalah seseorang yang naik ke atas dan tetap berdiri di sana. Sudah naik, sudah tidak melakukan apa-apa lagi, ya. Sudah naik tidak melakukan apa-apa lagi, diam di sana. Ya, jadi tipe orang yang ketiga ini sudah mengetahui ajaran Buddha, ini membawa manfaat, ajaran Sang Buddha membawa kepada kebebasan, tidak mempraktikkan hal tersebut, malah diam di sana dan bahkan keyakinannya menurun. Dia sudah tahu ajaran Sang Buddha ini ketika diyakini membawa hal-hal yang bermanfaat, mengarahkan kepada seseorang memiliki rasa malu berbuat jahat, takut akan akibat dari perbuatan jahat.
Sang Buddha mengajarkan pentingnya memiliki perhatian, pentingnya menjaga pikiran, pentingnya memiliki kegigihan, ya, semangat untuk terus mempertahankan kebajikan, semangat dalam mengikis penderitaan, ya apa namanya, kekotoran batin, dan semangat dalam menumbuhkan hal-hal yang bajik. Ia juga mengetahui ajaran Sang Buddha membawa kepada kebijaksanaan. Tetapi tidak melakukan hal tersebut, tetap saja dia bersikukuh terhadap 10 belenggu tadi, ya, dan kemudian tidak mengembangkan diri dalam kebajikan. Ini orang yang ketiga, yang tahu dharma tetapi tidak mempraktikkan. Nah, orang yang keempat adalah orang yang naik ke atas, kemudian melihat dengan terang dan jelas, begitu. Kemudian melihat sekeliling, ya, melihat sekeliling. Oh, bagus, oh indah, begitu. Nah, di sini adalah orang yang belajar dhamma, ia mengetahui, ia meyakini bahwasanya dhamma ini mampu membebaskan seseorang pada penderitaan, mampu mengarahkan seseorang untuk memiliki malu, rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ia pelajari itu. Oh, membawa kepada kebahagiaan. Oh, pentingnya untuk menjaga pikiran. Dipraktikkan. Tapi mempraktikannya masih sedikit. Ya. Sehingga dari 10 belenggu tadi, 3 belenggu sudah dihancurkan. Sakaya Ditik hancur, ya. Wicikica hancur, Silabata Paramasa sudah hancur. Tapi yang lainnya ini masih ada. Ya, yang lainnya masih ada, masih terus berupaya untuk dipraktikkan. Jadi orang yang naik ke atas, sudah tahu dhamma, mempraktikannya belum maksimal, begitu. Ya, ini yang ke berapa tadi? 4 ya. Kemudian yang kelima adalah orang yang naik ke atas, kemudian dia sudah tahu melihat ke sekeliling bagus, kemudian menyeberang, ya, menyeberang ke lautan. Kalau menyeberang itu ketika tidak punya rakit ya cukup berat ya, cukup berat. Jadi ini di sini diistilahkan orang yang sudah tahu dharma. Oh, dari 84.000 ajaran Guru Agung Buddha ini membawa kepada manfaat. Dia mengetahui makna. Oh, pentingnya untuk memiliki keyakinan, pentingnya memiliki hiri dan otapa, pentingnya memiliki sati, ya, pentingnya memiliki panya, pentingnya menjaga pikiran. Ya, ini selalu dikembangkan. Lalu mengembangkan batinnya, selalu mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan pelan, dengan sabar, dengan penuh perhatian, sehingga 3 belenggu itu lenyap, 3 yang lainnya dilemahkan. Ya, 3 lainnya lemah. Nah, ketika yang 3 lainnya itu lemah, begitu, ya, yang masih ada sisa-sisanya, ya, sisa-sisanya itu apa? Yang dikatakan mananya masih ada, ya, kesombongannya masih ada. Terus kemudian udah caku-kuca, kegelisahannya masih ada, awijanya masih ada. Tetapi ini masih diupayakan, begitu. Yang 3 hancur, yang 3 lemah. Nah, ini sudah membebaskan seseorang dari penderitaan batin. Jadi batinnya sudah tenang, enteng, begitu. Nah, ini orang yang kelima. Tipe orang yang keenam adalah orang yang seperti naik, ya, di dalam air, naik ke atas, kemudian memperoleh pijakan. Kalau sudah memperoleh pijakan kan gampang gitu ya, sudah punya rakit untuk mencapai pantai seberang. Tinggal daya upaya saja untuk menggayuh, apa bahasanya ya, ini biar rakitnya menuju ke pantai seberang, ya, mengayuh begitu ya, menggunakan rakit. Jadi mendapatkan pijakan. Nah, jadi orang tipe ke-6, orang yang naik ke atas, memperoleh pijakan, ya, masih memperoleh pijakan saja, belum ada upaya untuk maju begitu. Tapi tetap sudah berupaya dapat menyeberangi itu. Ini tipe yang ke-6. Di sini dikatakan sebagai seseorang yang sudah memahami dhamma,
sudah memiliki keyakinan, sudah mampu mengetahui, oh ini adalah manfaat dari memiliki rasa malu berbuat jahat, takut akan akibatnya, memiliki perhatian, menjaga pikiran, memiliki kebijaksanaan, gigih dalam mengembangkan kebajikan, selalu berupaya untuk mengurangi kejahatan. Dia tahu itu, sehingga 5 belenggu sudah dikikis begitu, sudah hilang. Ya, tinggal 5 lagi, gitu ya, tinggal 5 lagi. Nah, ini pun kemudian ada pada tipe orang yang ketujuh. Tipe orang yang ketujuh. Tipe orang yang ketujuh ini adalah orang yang naik ke atas, memperoleh pijakan dan menyeberang, ya, menyeberang hingga pantai seberang. Sudah berhasil mencapai pantai seberang. Pantai seberang ini apa? Dikatakan sebagai pantai seberang adalah orang yang sudah mampu untuk mengikis kilesa di dalam dirinya. 10 belenggu sudah benar-benar dilenyapkan. Ya, Sakaya Diti, Wicikica, kemudian Silabata Paramasa, kemudian Kama Raga, kemudian yang dikatakan sebagai Awija, ya, sebagai ya, tadi ini ya, dikatakan sebagai Awija, kemudian Sika, Kamaraga, Ruparaga, Aruparaga, ya, kemudian Mana, udah Caku Kuca, Awija, itu sudah lenyap semuanya, ya, sudah lenyap semuanya. Jadi ketika seseorang sudah mencapai pada tataran yang ketujuh, orang yang naik ke atas, kemudian memperoleh pijakan, dan kemudian menyeberang, dia punya rakit untuk menyeberang, dan sehingga pantai seberang. Dan rakitnya pun ketika sudah pantai seberang, tidak dibawa-bawa lagi. Yang dikatakan sebagai apa? Tidak melekat lagi terhadap rakitnya, tidak melekat lagi terhadap dhamma. Ia memahami bahwasanya dhamma ini mampu membawa, mengarahkan kepada terbebasnya dari, ya, loba dosa moha. Loba dosa moha ini yang merupakan, ya, akar dan mengkondisikan seseorang masih memiliki penderitaan secara batin. Nah, ketika seseorang mampu untuk melenyapkan, melepaskan, ya, mengikis 10 belenggu tersebut, batinnya benar-benar mampu terbebas dari kebencian, terbebas dari keserakahan, dan terbebas dari yang dikatakan kebodohan batin, ya, batin yang bodoh. Kalau batin yang masih bodoh kan tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau batin sudah cerdas, batin sudah terbebas dari kebodohan batin, tahu, oh ini baik, oh ini bermanfaat. Nah, jadi di sini pentingnya Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, kita memahami ajaran Guru Agung Buddha sedikit ataupun banyak melalui belajar Dharma. Memang 3 aspek dalam belajar Dhamma ini perlu kita ingat setiap hari, setiap waktu. Ya, 3 aspek. Pariyati, Patipati, dan Patiwida. Belajar teori, praktik, kemudian hasil. Ini yang bisa membawa kita kepada terbebasnya kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Siapa yang bisa merasakan diri kita sendiri? Siapa yang bisa mempraktikkan diri kita sendiri? Kalau kita sudah mempraktikkan, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kita sudah praktik baik, orang lain mencontoh. Orang lain lagi mencontoh lagi. Orang lain lagi mencontoh lagi. Sehingga kita bisa bersama-sama di sini berkumpul melakukan kebajikan karena juga sudah melihat contoh baik. Minimal kita sudah mampu melihat contoh dari Guru Agung Buddha, guru-guru beliau, murid-murid beliau, ya, yang juga sudah mampu merasakan manfaat dari belajar Dharma, manfaat dari mempraktikkan Dharma. Dan saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk dapat bisa mempraktikkan Dharma tersebut. Dari ketujuh tipe ini, ya, yang seperti diistilahkan sebagai orang yang berada di dalam air, kita merupakan tipe yang mana dari 7 ini? Kalau sudah setiap minggu ke wihara, yang pertama sudah tidak mungkin, ya. Orang yang berada di bawah dia tetap di bawah, tidak, ya. Kemudian yang kedua, tipe orang yang kedua, orang yang berada di sudah ke atas malah naik ke bawah.
Nah, ini nampaknya juga bukan juga karena dilihat dari semangat ibu bapak dan saudara-saudara sedama untuk mau belajar dharma itu nampak sudah ya semangatnya. Kemudian tipe orang yang ketiga, orang yang sudah naik ke atas, tahu dhamma itu apa, kemudian tetap diam di sana, tidak melakukan apa-apa. Keyakinannya bukannya bertambah, tapi malah berkurang. Ya, ini pun juga nampaknya tidak ya, tidak. Nah, kemudian yang keempat, nah ini antara yang keempat, 5, 6, 7. Nah, ini masing-masing yang perlu kita upayakan. Sudah naik ke atas, ya. Kemudian melihat ke sekeliling, hanya melihat ke sekeliling. Minimal ini dulu. Oh, tahu dhamma dulu, sekalipun belum penuh mempraktikannya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang sudah naik ke atas, kemudian menyeberang. Nah, ini kita masing-masing ini yang bisa melihat, ini saya sudah praktik dharma sudah seberapa jauh menyeberang. Nah, yang keenam, orang yang naik ke atas dapat pijakan, berarti praktiknya sudah agak cukup jauh praktik dhamanya. Baru yang ketujuh, sudah naik ke atas, dapat pijakan, menyeberang, dan sampai seberang. Nah, ini memang cita-cita umat Buddha. Cita-cita umat Buddha ini adalah yang mencapai tingkat kesucian arahata itu sendiri, nibbana. Nibbana itu ada saupasisa nibbana dan ada anupadisesa nibbana. Nibbana yang kita rasakan saat ini di kehidupan ini, ketika kita bebas dari kemarahan, kebencian, itulah nibbana, rasanya, ya. Dan nibbana yang diperoleh di kehidupan yang akan datang, begitu. Ya, jadi di sini masing-masing yang mampu melihat kita di tahapan mana, diri kita sendiri. Yang pasti adalah saat ini kita masih memiliki kesempatan melakukan kebajikan, mari kita berupaya untuk melakukan kebajikan itu. Nah, kemarin saya juga sempat ya berjumpa ya dengan seorang guru negeri begitu. Yang mana konon katanya guru negeri itu dulu di zona nyaman, tidak mau melakukan hal-hal yang di luar dari itu, yang lebih banyak begitu. Nah, namun guru ini ya, kepala sekolah ini, beliau tidak melihat berapa angka nominal gaji yang diberikan, tetapi beliau melihat apa yang dapat saya berikan di sekolah ini agar menjadi baik, akan menjadi berkembang. Menggunakan dana saya pun nggak apa-apa, gitu. Dan meyakini bahwasanya ya rezeki itu bisa datang dari segala arah. Nah, ternyata setelah beliau lakukan itu selama 5 tahun, selama 6 tahun begitu ya, sekolahannya menjadi bagus, menjadi luas, peserta didiknya semakin banyak begitu ya di Batu. Nah, saat ini pun juga ternyata benar, beliau pun juga selalu memperoleh dukungan, bahkan memperoleh ya reward ya, dikatakan hadiah, baik itu dari sekolah, baik itu dari luar sekolah dan lain sebagainya. Dan itu bisa didapat reward itu dari mana? Dari beliau melakukan ya dengan tulus ya, bahasa umumnya ikhlas, melakukan ya pembaharuan ke arah yang lebih baik dengan upaya untuk memberikan dana pola pikirnya, memberikan dananya bahkan untuk berkembangnya sekolah negeri tersebut. Biasanya sekolah negeri itu kan bergantung kepada negara, tetapi ini beliau tidak. Nah, disinilah pentingnya juga dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya bagaimana kita menjadi ringan tangan, kita tidak kemudian hanya karena dalam tanda kutip materi, kita mau membantu, kita mau mengembangkan ya keluarga kita, instansi atau apapun itu, tetapi mari kita melakukan apapun itu dengan ringan tangan, kemudian mengkondisikan menjadi baik dimanapun berada. Ini pun juga bentuk dari pengembangan kebajikan itu sendiri. Ya, memang ajaran Sang Buddha ke arah spiritualitas ya, sampai pencapaian tingkat kesucian itu pun juga spiritualitas ya. Namun di sini bagaimana kita dapat antara spiritualitas dan tidak spiritualitas ya, perlu kita maknai dengan bijaksana. Nah, ketika muncul hal-hal yang memang sekiranya mengkondisikan batin ya, ajaran Sang Buddha selalu mengarah kepada bagaimana kita melenyapkan kekotoran batin. Karena apa?
ketika Bante Rahula, Samanera Rahula ya, meminta harta kekayaan, apakah beliau kemudian memberikan kerajaannya? Apakah beliau memberikan materi-materinya? Bukan. Yang beliau berikan malah kekayaan dhamma. Ya, kekayaan dhamma. Apa itu? Terkait dengan moralitas, sila, pengetahuan terkait dengan dhamma, ya, kebijaksanaan dan lain sebagainya itu. Ya, memang ajaran Sang Buddha mengarahkan kepada bagaimana batin ini untuk dapat bebas dari yang namanya loba, dosa, dan moha. Ya, untuk itu Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, hari ini kita masih di tahap mana atau sudah di tahap mana di antara 7 perumpamaan tadi? Ya, mari kita bersama-sama berjuang untuk selalu mengembangkan kebajikan, selalu sadar dengan apa yang kita lakukan di rumah. Kalaupun misalkan harus marah, ada pengendalian diri di sana. Kalaupun harus ngomong banyak, yang biasanya saya menceritakan A sampai Z pengalaman, ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, kita lihat dulu. Oh, ini saya menceritakan ini adalah di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ya, akhirnya memang mengarah kepada ini tepat atau tidak, apa yang saya ucapkan ini benar atau tidak. Nah, ini memang kemudian kita harus sadar, harus aware-nya di situ. Jadi dikatakan kalau kita sudah menjadi umat Buddha yang benar-benar mampu memahami 3 aspek dharma, ya, itu nanti akan mendapatkan gelar S3. Memang itu sudah dipastikan. Apa itu? Sadar setiap saat. Ya, sehingga batin ini selalu mengarahkan kepada pikiran yang baik, condong kepada hal-hal yang baik, mampu mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang bijaksana, mampu untuk melihat ini adalah tidak baik, waduh saya malu untuk berbuat itu. Saya takut kalau misalkan mendapatkan akibat-akibat yang tidak baik. Ya, kemudian saya akan meyakini ajaran Sang Buddha, saya tahu ajaran Sang Buddha ini mampu membawa kebebasan. Saat ini juga saya akan mengarahkan pikiran saya kepada hal-hal yang baik, akan mengarahkan pikiran saya condong kepada hal-hal yang baik, akan mengarahkan perasaan saya kepada hal-hal yang positif. Apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Sehingga kita tidak memiliki ruang untuk membenci, baik itu kepada diri kita sendiri ataupun orang lain. Kita mampu menjaga ucapan kita, berucap dengan lemah lembut, berucap tepat pada waktunya. Apa yang kita ucapkan adalah ucapan yang bermanfaat, dan kita mampu untuk mengarahkan perbuatan ini ke hal-hal yang positif. Selalu melihat, oh ini kurang baik, minuman ini harusnya diletakkan di sini, ya. Bukan berarti ngomel, tetapi melakukan dengan tindakan. Oh, saya akan mengkondisikan ruangan ini indah dengan saya melakukan hal yang bermanfaat. Saya akan menggunakan 2 tangan saya ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Saya memiliki 1 mulut, berarti saya perlu untuk mengendalikan ucapan. Saya diberi 2 telinga, berarti perlunya saya untuk memperoleh masukan-masukan, ya, pembelajaran-pembelajaran. Saya memiliki 2 mata, perlunya saya melihat dengan penuh perhatian. Saya memiliki pikiran, perlu saya arahkan kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat agar saya mampu atau saya dapat terbebas dari 3 akar kejahatan. Dengan upaya saya, ya, semoga dengan upaya perhatian dengan sungguh-sungguh bisa mampu mengarahkan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Baik Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama yang berbahagia, semoga kita semua selalu maju dalam praktik Dharma. Semoga pembelajaran-pembelajaran Dharma dapat kita terapkan, dapat kita pahami maknanya, sehingga memudahkan kita untuk praktik Dharma dan manfaat hal-hal yang baik, kita dapat terkikis kekotoran batin, 10 belenggu kita singkirkan, 3 akar kejahatan juga kita upayakan untuk kita kikis, dan kita perlunya untuk menambah kebajikan, sehingga kebajikan itu akan melindungi kita dimanapun berada. Semoga kekuatan kebajikan selalu melindungi, semua senantiasa selalu sehat,
sejahtera, banyak rezekinya, panjang usianya, harmonis keluarganya, selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, selalu bahagia dimanapun berada, dan semoga cita-cita luhur tercapai. Demikian, terima kasih. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.